Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Kali ini kita akan coba mengulas sedikit sejarah tentang NU. NU atau Nahdlatul Ulama didirikan oleh para kiai dan para ulama pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga yang tidak hanya berupaya mencetak ulama, tetapi juga calon-calon pejuang muslim yang tangguh dari segala kondisi, termasuk ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah. Kalangan pesantren tidak mudah tunduk di tangan penjajah. Sebelum mengangkat senjata, mulanya kaum pesantren melawan kolonialisme secara kultural. Pada zaman penjajahan, pondok pesantren menjadi wadah pergerakan nasional hingga akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Tak heran ketika banyak tokoh NU yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Berikut 13 tokoh NU yang bergelar pahlawan nasional berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh utama pendiri NU. Pendiri dan pengasuh pertama pondok pesantren Tebu Ireng Jombang tersebut adalah satu-satunya penyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayatnya. Untuk menghormati beliau, kini jabatan Rais Akbar diganti dengan istilah Rais Am. Ayahanda Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964 berkat jasanya yang berperan besar dalam penguatan pendidikan pesantren dan aktif melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa dikatakan merupakan energi para santri, kiai, dan para perjuang pergerakan nasional untuk tetap teguh mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menginisiasi pembentukan Laskar Pejuang Hizbullah dan Sabilillah. Puncaknya saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai di Jawa Madura sepakat mengeluarkan fatwa resolusi jihad fisabilillah untuk rakyat Indonesia. Fatwanya ini menggerakkan setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. Keduanya diputuskan menjadi pernyataan resmi organisasi NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 294 November 1964. Yang kedua, Kiai Haji Zainul Arifin. Nama lengkapnya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Dia merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan Raja-Raja Barus ini aktif di NU sejak muda melalui kader dakwah. Zainul Arifin merupakan Panglima Laskar Hizbullah. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia dan Ketua DPR GR. Selain itu, ia juga berjasa menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan Kiai Haji Zainul Arifin sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963 berdasarkan SK Presiden RI nomor 35 dan tanggal 4 Maret 1963. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh muda, cerdas, diplomat, dan pejuang. Dia tercatat sebagai salah seorang anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kiai Haji Wahid Hasyim juga
menjadi salah seorang anggota perumus dasar negara dalam tim 9, termasuk merumuskan butir-butir sila dalam Pancasila. Kecakapannya dalam bidang ilmu agama menjadikannya ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama. Beliau juga tokoh yang mentransformasi kurikulum pendidikan di pondok pesantren. Di pesantren Tebu Ireng, beliau mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah. Kiai Haji Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 206 Agustus 1964. Yang keempat, Kiai Haji Zainal Mustafa. Ulama lainnya yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Sang ulama ini merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan pernah menjadi salah seorang wakil Rois Syuriah PBNU. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti oleh Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menolak kehadiran penjajah. Bersama para santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Dan atas jasanya, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 064 November 1972. Yang kelima, Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda, juga sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Sebelum aktif berpolitik dan duduk di kursi parlemen dan kementerian, Kiai Idham merupakan seorang pejuang kemerdekaan dari tanah kelahirannya di Kalimantan Selatan. Selain sebagai politikus, beliau juga diamanahi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1956 hingga 1984. Atas jasanya, Kiai Idham ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2011. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah mengabadikan sosoknya pada pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp5.000. Yang keenam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan tokoh penggerak perjuangan kemerdekaan melalui pendidikan dan wadah-wadah organisasi, termasuk menggerakkan pemuda cinta tanah air dalam Nahdlatul Wathon. Kiai Wahab juga dikenal sebagai pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar dan pendiri Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para saudagar. Pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang tersebut juga salah seorang penggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau IMAI. Beliau dipilih oleh para kiai sebagai Rais Am PBNU, meneruskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai yang wafat pada 29 Desember 1971 tersebut mendapatkan gelar pahlawan pada tanggal 8 November 2014 berdasarkan SK Presiden RI nomor November 2014. Yang ketujuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah seorang kiai yang turut berperang melawan penjajah. Pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tersebut menjadi pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember maupun Bondowoso. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada tanggal 10 November 1945. Selepas kemerdekaan, beliau merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat yang menyerap aspirasi dari warga, kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata.
Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, beliau mendapat anugerah gelar pahlawan nasional pada 9 November 2016 berdasarkan SK Presiden RI nomor 91 November 2016. Yang ke-8, Kiai Haji Syam'un. Kiai Haji Syam'un merupakan pengurus NU di Serang, Banten. Pernah hadir di Muktamar keempat NU di Semarang pada tahun 1929, pada Muktamar kelima NU di Pekalongan 1930, dan pada Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin pada tahun 1936. Selain alim dalam keilmuan, Kiai Syam'un menguasai 3 bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya. Ketika kembali ke tanah air, bergabung dengan Kelaskaran. Kiai Syam'un pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air atau PETA. Beliau juga pernah menjadi komandan batalion berpangkat Daidanco atau Mayor tahun 1943. Pada tahun 1944, Kiai Syam'un dilantik sebagai komandan batalion PETA berpangkat Mayor. Beliau memimpin 567.600 pasukan. Saat TKR dibentuk 5 Oktober 1945, pangkatnya naik menjadi kolonel, komandan divisi 1 TKR dengan memimpin 10.000 prajurit. Tahun 1948, beliau naik pangkat menjadi brigadir jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten sampai wafatnya tahun 1949. Kiai Syam'un ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2018 berdasarkan SK Presiden RI 8 November 2018. Yang ke-9, Kiai Haji Masyhur. Kiai Haji Masyhur adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Beliau turut berkontribusi dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Masyhur juga tercatat selaku pendiri Pembela Tanah Air atau PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden pada 8 November tahun 2019. Yang ke-10, Andi Mapayuki. Andi Mapayuki, suku Bugis, merupakan seorang Raja Bone. Beliau turut membidani lahirnya NU di Sulawesi Selatan. Ia juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang tahun 1945 sampai 1949. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 089 pada tanggal 5 November 2004. Yang ke-11, Andi Jema. Andi Jema merupakan Raja Luwu. Pendiri NU Sulawesi Selatan ini berjuang melawan penjajah Belanda tahun 1946 sampai 1948. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional RI berdasarkan SK Presiden nomor 073 pada tanggal 6 November 2002. Yang ke-12, Usmar Ismail. Usmar Ismail berasal dari Minang, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia. Beliau adalah muassis atau pendiri Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia atau Lesbumi NU bersama Jamaluddin Malik dan Asrul Sani. Beliau dianggap sebagai pelopor perfilman di Indonesia sehingga dijuluki Bapak Film Indonesia. Usmar Ismail pun pernah mengemban amanah sebagai Ketua 1 PBNU tahun 1964 sampai 1970, selain juga aktif di DPR. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 109 TK 5 November 2021. Yang ke-13, Kiai Haji Abdul Halim Lewimuding. Kiai Haji Abdul Halim dari Lewimuding, Majalengka, Jawa Barat,
merupakan ulama pejuang yang menggerakkan kemerdekaan masyarakat pribumi dari bangsa penjajah. Perjuangan Kiai Haji Abdul Halim Leimunding dimulai setelah pulang dari negeri Hijaz tahun 1914 Masehi. Melalui jaringan informasi kepuan, beliau mendengarkan peristiwa Cimareme 1919 dibicarakan di berbagai tempat di Jawa Barat, yaitu gerakan anti kolonial Kiai Hasan Arif di Garut. Bersama kiai-kiai lain di Surabaya, Kiai Abdul Halim Leimunding terlibat intens dalam mengorganisasi Taswirul Afkar, Syubhanul Waton, Komite Hijaz, dan pendirian Jamiah NU. Kiai Haji Abdul Halim Leimunding juga mewakili kalangan ulama pesantren di dalam kongres-kongres Islam, termasuk ketika membentuk Komite Khilafah setelah khilafah dihapuskan pada tahun 1924 oleh Turki Utsmani. Kiai Haji Abdul Halim menjadi kiai khas dalam penggemblengan Hizbullah di Cibarusah, ikut memimpin gerilya di Jawa Barat, Majalengka, dan sering mengambil markas pertapaan di Banada dan Raja Galuh. Beliau juga memimpin kontingen Jawa Barat, Majalengka, Cirebon untuk menjawab seruan resolusi jihad melawan penjajah yang dikumandangkan Rois Akbar NU di Surabaya. Selain kontingen Cirebon, ada yang di bawah pimpinan Kiai Haji Abbas Buntet. Setelah terbentuk kepengurusan NU pada tahun 1926, Kiai Haji Abdul Halim Leimunding duduk sebagai Khatib Tsani yang menjadi dapur kerja-kerja Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai khatib awal di dalam jajaran Syuriah. Dia juga mendirikan CKM atau Koperasi Kaum Muslimin. Kiai Haji Abdul Halim Leimunding dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November tahun 2023. Demikianlah beberapa tokoh dan ulama NU yang kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Demikian, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.